Ini aku beli 230.000 dulu, udah lama ya. Sekitar 7 tahun ini ya, teman-teman. Ini baru aku beli kemarin, ini harganya 50.000 ya. Cuman ini udah pecah-pecah begini, aku udah males mau pakai, malu ya, karena udah pecah-pecah, di belakangnya sudah rusak begini. Tumitnya juga udah kelihatan ininya, besinya kan. Nah, jadi teman-teman, ininya ini mau aku ambil, aku pindahin ke sini. Dan ininya ini aku ambil, mau aku pindahin ke sini gitu. Jadi kelihatan cantik kan ya, begini juga cantik tapi kayaknya polos banget gitu. Jadi aku mau taruh ini gini, dan ini mau aku buang karena kemarin aku pikir aku akan cari sol sepatu ya kan, alas ini bakal, mana tahu sol sepatu punya cara gitu, tapi ternyata karena sudah pecah-pecah begini di pinggir-pinggirnya, nah gini, jadi udahlah aku buang aja. Lem tembaknya rusak teman-teman, jadi bakal aku keluarin ininya ya, lem tembaknya ini. Dapat teman-teman. Aku udah nggak bisa ngembaliin seperti semula teman-teman. Gimana ini? Bisa bongkar apa, mulihin nggak iso? Oh gini ya. Kurang. Tempelin ke sini. Gini. Tunggu dingin ya. Alah, rusak lagi. Rusak mancesnya. Semua rusak. Ada nih, ketemu nih. Ini dia teman-teman, udah jadi kelihatan ya mewah ya. Nah, ini dia.
Sebenarnya ini lebih enak teman-teman. Ini lebih enak sebenarnya, cuman karena sudah rusak ya kayak bisa dipakai lagi. Sayang sih ini sudah rusak. Jadi kalau jalan itu ini karena besinya udah kelihatan nih, kalau jalan itu bunyinya gini kan. Nah kalau dipakai juga dia kotor nih, karena dia udah apa ya, meletek-meletek jadi jatuhan kayak gini, kotor. Ini aku bereskan dulu ya, soalnya ini punya suamiku. Ini tempat apa ini kok kosongnya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe lo ya. Hai teman-teman, selamat datang di keluargaku, keluarga Yens bahagia. Teman-teman, ini aku mau masak mie tio basah. Ini sudah aku siapin bahannya, ada bumbunya, ada sayuran, ada sosis, ada telur juga ya teman-teman. Ini mau aku goreng dulu, terus aku haluskan seperti biasa ya teman-teman. Nah, ini sekalian masak, sekalian aku mau curhat ya teman-teman. Jadi teman-teman, aku mau kasih tahu kalian terlebih dahulu kenapa aku bisa menceritakan yang mau aku ceritakan sama kalian itu berkat satu buah video ya teman-teman. Berkat sebuah video dari seorang wanita yang dibully, dia berani bercerita, dan setelah menonton ceritanya itu aku jadi tersadar, dan ini aku ceritakan sama kalian. Nah, ceritanya teman-teman, aku pernah ke Batam, itu adalah bentuk aku melarikan diri dari keluargaku ya, terutama dari mamaku dan keluarga besarku. Jadi teman-teman, kalian bisa lihat tampangku ya teman-teman. Aku adalah tampang-tampang orang yang sering minggat dari rumah. Aku sering mau melarikan diri dari rumah itu dari kecil teman-teman, tapi tidak bisa ya teman-teman. Setelah selesai sekolah baru aku bisa melarikan diri. Nah, ini adalah cerita aku melarikan diri yang jauh banget dari mama aku ya teman-teman. Itu kemana? Ke Batam. Jadi begini ceritanya teman-teman. Waktu aku tamat sekolah, aku itu kan gak punya uang, jadi aku kerja di kantin kantor teman-teman. Gajinya 250.000, bosnya itu orang Bali, dia tidak punya suami, sudah meninggal suaminya, dan hanya punya anak di situ dulu SMP masihan ya, satu orang. Anaknya dua yang lain itu udah dewasa, udah bekerja, dan ada yang satu kuliah gitu ya. Di sini mama aku sudah tidak mencari aku teman-teman. Kami itu masih tinggal lah, masih dekat lah ya teman-teman. Tapi karena mama aku tahu aku ada di tangan keluarga bapak kandungku, jadi mama aku sudah tidak mencari lagi ya. Sebenarnya kerja di situ aku sudah merasa lega sih ya, karena mamaku sudah tidak lagi mengganggu, dan keluargaku juga tidak ada yang mengganggu. Tiba-tiba teman-teman, ada kakak sepupuku yang dari Batam pulang melahirkan ke Medan. Dia tahu kalau aku itu ya kerja di kantin itu. Nah, dia mau balik ke Batam teman-teman. Jadi dia ngajak aku ke Batam. Aku bilang aku nggak punya uang. Itu mendadak sekali ya teman-teman. Bosku yang orang Bali itu juga kaget, karena tiba-tiba aku memutuskan aku tuh pergi ke Bali gitu. Pergi ke Batam kok, ke Bali. Nah, tapi bosku ini nggak bisa menghalangin, karena aku mau pergi ya sudah katanya kan. Jadi aku berangkatlah ke Medan dulu teman-teman. Jadi kakakku ini yang bayarin kan. Nah, nanti di sana mungkin mau diganti Yeni, mungkin pikirannya gitu, tapi ternyata aku nggak ganti. Kalian tahu aku dulu ya
belum tahulah cara membalas budi seperti itu ya teman-teman. Nah, apalagi aku pikir ini kan kakak aku gitu loh. Dan kalau aku orangnya cukup harus berterus terang baru aku bisa mengerti ya teman-teman. Kalau tidak berterus terang aku tuh nggak ngerti. Maksudnya berterus terang itu ya kalau memang nanti harus ganti ya ngomong lah, nanti kamu ganti gitu loh, baru aku mengerti dulu. Sekarang aku sudah mengerti sih ya. Nah teman-teman, singgahlah di Medan, nggak langsung berangkat ke Batam, tinggal di Medan dulu, di kotanya. Nah di situ kalian tahu aku sudah capek banget dengan segala pekerjaan rumah yang harus aku lakukan mulai dari kecil ya. Nah tinggallah di Medan ini sama kakak aku ini, jadi akulah yang nyuciin baju mereka segala macam. Kalian tahu nggak, sebenarnya di dalam hatiku ini aku tuh males banget, tapi kalian tahu nggak apa yang aku lakukan? Aku tetap mengerjakannya dalam hati aku. Kalian tahu nggak? Tunggu, oke aku kerjakan ini. Tunggu sampai nanti aku sudah di Batam, aku nggak akan mau lagi mengerjakan ini semua. Seperti itu dalam hati aku teman-teman. Jadi aku tahan-tahanin di situ nyuciin baju mereka ya. Nah, setelah itu teman-teman tibalah akhirnya ke Batam. Sampai di Batam, aku sudah tidak mau lagi mencuci baju mereka ya. Aku yang ngurus diriku sendiri aja, gajiannya sudah aku ini aku nikmatin kayak gitu teman-teman. Jadi aku merasa setelah di Batam itu aku merasa bebas, aku merasa lepas, aku tidak terikat lagi dengan keluarga aku di kampung. Dan aku tahanin aja di Batam itu, namanya baru ya teman-teman, duit nggak ada, jadi ya udah ada atau tidak ada makanan aku tahanin, aku bertahan. Aku pernah makan tuh cuman sekali sehari di Batam itu awal-awalnya dulu ya, aku tahanin teman-teman kayak gitu. Jadi menurut aku ke Batam itu adalah bentuk melarikan diri dari keluarga aku. Jadi teman-teman di sini kalau ditanya apakah aku pernah melarikan diri, pernah. Aku melarikan diri ke Batam, itu paling jauh dan lebih jauh lagi. Ternyata aku makin jauh dari keluarga aku. Sekarang aku ada di Jawa teman-teman. Gitulah ceritanya teman-teman, dan aku akan bercerita lagi di video yang lainnya teman-teman. Dulu waktu aku SMP aku pernah mau melarikan diri juga dari mamaku, dan aku tidur di ladang ya. Aku ada 3 orang ya, dan gak sengaja kalau kami itu membakar sebuah ladang jagung teman-teman. Tapi aku ceritanya lain kali ya teman-teman, ceritanya yang ini dulu aja. Sekalian aku mau titip pesan buat kalian ibu-ibu yang punya anak perempuan, perlakukanlah dia dengan baik. Tidak perlu dibeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ada orang tua yang merasa lebih sayang kepada anak laki-laki daripada anak yang perempuan. Jangan lagi begitu ya, sayangin mau anak laki-laki mau anak perempuan. Usahakan bisa adil ya teman-teman. Dan boleh kita sebagai orang tuanya meminta bantuan atau kerjasama dengan anak kita perempuan di rumah dalam mengerjakan tugas-tugas di rumah. Tapi bukan berarti kita menjadikan anak perempuan ini sebagai pembantu ya teman-teman. Apalagi dia masih kecil, dia hanya pikirannya itu bermain, jajan, bermain dan jajan. Jangan renggut itu darinya teman-teman. Berilah dia uang jajan dan kasihlah dia waktu untuk bermain, karena itulah dunianya, karena dia masih kecil. Jangan pukulin dia saat dia melakukan kesalahan. Jangan pukul dia saat dia tidak melakukan tugasnya teman-teman. Lagian dia masih kecil, udah dikasih tugas yang belum bisa dia kerjakan, tapi bisa dia kerjakan. Dari segi umurnya seharusnya belum dia lakukan, tapi sudah dia lakukan. Tapi saat dia tidak lakukan, dia dipukulin. Jangan lakukan itu teman-teman. Karena kalau tidak, aku contohnya teman-teman,
selalu ingin menjauh dari orang tua, selalu ingin pergi jauh, kalau bisa sejauh mungkin dari orang tua. Beruntungnya aku, pada zamanku, aku tidak pernah dibully oleh teman-temanku. Aku tidak pernah dibully di sekolah. Aku tidak pernah dibully oleh masyarakat seumuran aku. Yang membuat aku hancur adalah keluargaku sendiri. Jangan teman-teman, keluarga adalah tempat. Jadi segini ceritaku teman-teman. Lain kali aku cerita lagi ya.